Perkenankan saya mengaturkan pengalaman nyata yang terjadi di hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi saya, istri saya juga anak saya. Saya bayangkan mereka tersenyum karena uang sudah ada. Saya nggak lama Salam sejahtera RSN, selalu maju terus. Salam bagi semua keluarga RSN. Sehat, kuat, bahagia, berkelimpahan, beruntung, dan dimudahkan selalu. Amin. Ya, saran saya lakukan terus seperti itu. Ini saran ya, berbagi atau sharing atau apa namanya ya, bukan menggurui. Saya pun melakukan hal demikian. Tadinya saya pikir itu bukan sesuatu yang ilmiah, bukan ilmu, bukan pengetahuan, bukan cara Tuhan, bukan cara semesta bekerja. Ternyata setelah saya semakin mempelajari, saya uji, saya praktekkan, saya uji, ternyata hal itu adalah sesuatu yang ilmiah, imajinasi. Itu sebabnya Albert Einstein itu bicara, ngomong, mengatakan letak kecerdasan seseorang bukan pada ilmu pengetahuannya, tetapi pada kemampuannya berimajinasi. Saya menalar atau mengkaji ucapan beliau itu. Ya, sangat masuk akal. Itu sangat ilmiah. Dan begitu sebenarnya otak kita ini, pikiran kita ini bekerja, diciptakan Tuhan. Akhirnya saya flashback ke belakang dari sejak saya bisa mengingat. Ya, saya ingat-ingat, ya ternyata saya sudah melakukan itu dari saat saya masih kecil. Kemampuan berimajinasi, ya, kemampuan berimajinasi. Sering saya sampaikan dalam candaan, oh ternyata karena saya jago berimajinasi sehingga setiap wanita yang saya sukai, ya, saya nyatakan hati saya, perasaan saya ke mereka. Mereka menerima. Kenapa? Kuncinya adalah sebelum berkenalan aja mereka sudah ada dalam pikiran saya, dalam imajinasi saya. Itu sebabnya dalam formula Law of Attraction yang saya buat adalah rasakan, ya, imajinasikan, visualisasikan sepenuh rasa, seakan-akan hal itu sudah sedang kita nikmati. Saya pikir semua laki-laki, ya saya pikir ya, saya rasa, menurut saya semua laki-laki itu jago berimajinasi. Kenapa? Hanya lihat foto wanita cantik itu pikirannya bisa kemana-mana. Seakan-akan wanita itu sudah ada di sampingnya, dalam pelukannya, di tempat tidurnya, dan lain sebagainya. Latihan imajinasi khususnya buat laki-laki, yaitu, nah itu tinggal dikonversi ke hal-hal lain. Seperti Pak Agung tadi, uang, benar-benar rasakan uang itu ada, dipegang di depan, di tangan. Hal lain juga seperti itu. Dan itu juga lah yang saya lakukan pada saat saya ngebooster atau ngedoain atau sedang terapi ke ribuan member RSN. Bahkan saat sadar napas kolektif atau bersama, itu saya bayangkan saya dan bersama ribuan orang itu ada di satu ruangan. Lalu saya imajinasikan ada cahaya, kadang saya rubah-rubah warnanya, yang semuanya itu dalam imajinasi saya datangnya dari Tuhan. Kadang saya berputar, berjalan, memijatin atau memegang kepala atau mendekatkan tangan saya ke tangkup pundak atau kepala dari masing-masing yang ada dalam imajinasi saya saat itu. Semudah itulah sebenarnya kita hidup. Kita bisa melihat dari banyak kisah para ilmuwan. Contoh, Thomas Alva Edison. Bohlam. Itu kan awalnya dari imajinasi, angan-angannya, cita-citanya, impiannya, semua. Pembuat pesawat.
pada saat mereka memikirkan, merancang, orang di sekitar mereka menertawai mereka. Tertawa, masa iya besi mau kamu terbangkan, masa iya metal mau kamu terbangkan. Nah, kuncinya kita lihat di situ adalah imajinasi mereka, si perancangnya itu. Mereka berimajinasi. Di situ yang saya amati, saat kita berimajinasi, saat kita berpikir, mengimpikan, memimpikan, mengingat-ingat imajinasi kita itu, bahkan memvisualisasikannya, saat itu kita sedang menggetarkan energi sesuai dari impian kita itu. Misalnya kita membayangkan mobil, maka pikiran kita itu menggetarkan energi serupa dengan bentuk mobil yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita impikan. Semesta akan mengembalikan itu, akan mengirimkan itu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Tinggal ya pekerjaan kita tetap ditekuni, dilakukan, upgrade terus potensi yang ada di dalam diri. Misalkan kita adalah guru, Pak Agung adalah guru, kembangkan, tambah pengetahuan, ya, olah rasa, olah napas, olah energi, sehingga potensi yang sudah Tuhan titipkan itu upgrade, terus membaik dan semakin sempurna. Sehingga semisal tadi ya, Pak Agung adalah guru, sehingga pada saat Pak Agung bicara, murid atau mahasiswa atau siswa itu mereka terpesona, mereka terkesima, mereka takjub dengan kata-kata, power, energi yang keluar dari suara atau tenggorokan Bapak. Dulunya saya pun begitu. Dulunya saya bicara itu bingung mau ngomong apa. Tapi saya punya keinginan, saya punya hasrat, saya punya niatan bisa bicara. Dulu saya bicara di depan 3-4 orang itu saya udah gugup. Keringat dingin, keringatan. Sekalipun di ruangan ber-AC. Tapi saya punya harapan, punya niat, punya impian. Saya pengen bisa kayak papa saya yang sangat lugas bicara di depan ratusan bahkan ribuan orang. Apa yang saya lakukan? Saya baru dapat kuncinya. Ternyata saya perlu membenahi cakra visuda atau cakra tenggorokan saya. Seperti itu. Itu sebabnya, ya, bukan karena kebetulan dan bukan karena kepintaran saya, Tuhan menitipkan anugerah ini ke saya. Lewat intuisi, inspirasi, saya membuat formula cara membenahi ke-7 cakra mayor atau cakra utama di tubuh manusia. Insight atau ide atau teknik itu diberikan ke saya bermula dari bulan April di Boyolali. Itu awalnya. Saat kami kesepian, kebingungan dengan Bro Riko, malam duduk di teras di rumah di sana. Bro Riko ngomong gini, "Bang, jangan main di cakra atas terus. Main di cakra bawah. Gimana caranya?" "Ah, Bang tahu." Lalu saya diam, duduk di kursi waktu itu saya. Lalu saya diam, saya fokus di cakra seks. Itu langsung saya rasakan, ya. Saya rasakan ada putaran di cakra seks. Waktu itu Bro Riko ngeliatin handphone, saya ngeliatnya dia ngeliatin handphone. Lalu dia bilang, "Bang, keren banget." Wah, saya bingung. Kok ini orang bisa tahu? Terus dia bilang, "Bang, tolong buat ke aku dong." Akhirnya kami kerjakan, kami masuk ke rumah, saya booster dia, saya fokus mulai dari cakra dasarnya sampai ke cakra mahkota. Itu awalnya formula itu. Lalu pada saat saya memikirkannya bagaimana caranya ya, memutarnya gimana ya. Kalau hanya fokus kan apa, visualisasinya apa. Lalu saya lihat jam. Ini yang disebut bahasa alam, bahasa semesta. Saya lihat jam, ya udah putar ke kanan. Itulah asalnya. Lalu saya buat, terus di-upgrade, terus dibenahi. Akhirnya apa? Saya kombinasikan dengan olah energi. Energi yang saya olah, saya masukkan di formula itu. Itu awalnya. Dan hasilnya,
Kita lihat bersama bagaimana ribuan orang di grup keluarga sangat terbantu. Di grup keluarga Rumah Sehat Nuswantara, mereka bukan hanya sembuh secara jiwa dan raga, perekonomian mereka membaik, sosial mereka membaik, hati mereka diliputi kedamaian, hormon-hormon mereka membaik, dan bonusnya juga banyak. Mereka bisa menjadi terapis setidaknya bagi anggota keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi suaminya, bagi istrinya. Itulah yang bisa saya bagikan. Saya hanya bercerita, hanya curhat, just sharing, bukan mau menggurui, bukan mau mengajari siapapun, terlebih Pak Agung. Salam cinta kasih untuk kita semua, sehat selalu, panjang umur, berkelimpahan cinta, dan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Horas Rahayu. Namaste. Shalom Alhim. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Om Swastiastu.